Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling ini benar-benar tidak mati. Xiao Yan berkata dengan sedikit menghela nafas saat dia melihat dua tim orang yang bertarung di langit. Hati-hati, orang-orang ini memiliki tingkat aura alien yang berbeda di tubuh mereka. Meskipun mereka menutupinya dengan sangat baik, mereka telah ditembus oleh alien. Jimat yang melahap jiwa di tubuh Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan setuju dengan lembut, tetapi Xiao Yan tidak menyadari bahwa pada penguasa kuno yang tenang dari api aneh, jejak aura api perlahan muncul, seolah-olah binatang purba itu telah terbangun. Kekuatan orang-orang ini agak salah. Melihat ke sisi lain langit, 10 anggota Legiun Pecinta Naga yang menarik pedang dan panah meledak, dan White Fang berkata perlahan. Kekuatan Qintian awalnya adalah puncak Doudi, tetapi sekarang dia telah mencapai Dosian bintang 1, sementara kekuatan Yemo hanya Doudi bintang 9, dan dia juga telah mencapai tingkat setengah abadi. Kekuatannya dari yang lain juga meroket. Tampaknya kolusi antara keluarga kerajaan Xuanling dan klan jahat asing benar-benar dalam. Hanya saja tidak ada bukti yang pasti, jika tidak kita harus menyatukan seluruh kekuatan Xuantian untuk perang salib mereka. White Fang berkata perlahan, dan napasnya juga melambung. Di mana keluarga kerajaan Xuanling, ada Douxian bintang 1, setengah abadi, dan 8 Kaisar Dou bintang 9, sedangkan di Pavilion Fenxiang, hanya ada 2 setengah abadi dan 2 Kaisar Dou bintang 9. Kompetisi sekte telah disaksikan oleh banyak murid sekte. Apa yang dilakukan keluarga kerajaan Xuanlingmu, tapi... Qintian, apakah benar Kaisar ini takut padamu? Setelah beberapa saat, Zhu Jin dikepung oleh kekuatan hitam dan putih. Itu menyebar dari langit seperti riak. Melihat pertempuran ini, ia siap menggunakan pedang. Zhu Jin, raja ini tidak akan mempermalukanmu. Aku hanya akan mengambil pelakunya, dan aku tidak akan peduli dengan yang lain. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah akan berteman dengan Xiao Yan? Tubuh Qintian perlahan bercampur hitam dan putih, dan itu menembus kekuatan menakutkan yang ditakuti dunia, perlahan berkata kepada Zhu Jin, tetapi kekuatan ini bahkan lebih kuat daripada Zhu Jin. Aku tahu mengapa aku bertanya. Meskipun Zhu Jin melihat sejumlah besar orang di keluarga kerajaan Xuanling, dia tidak menunjukkan rasa takut, auranya tidak pernah melemah, dan dia minum. Oke, sejak raja ini dipromosikan menjadi Douxian, aku belum berusaha sepenuhnya. Kali ini, aku akan membiarkanmu melihat celah antara Douxian yang kuat dan kekuatan setengah abadimu. Qintian mendengar kata-kata dan segera dia membuka mulutnya dan berkata, kesombongan yang terkandung dalam suaranya tidak bisa lagi disembunyikan. Tianmang, Zhu Jin mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba maju selangkah, diikuti oleh aura mengerikan. Hei, semuanya, ini kota sungai darah, tolong. Dan ketika Zhu Jin dan Qintian hendak memulai, sebuah suara tua melayang keluar dari langit. Orang yang datang adalah penjaga sungai darah hari ini, Lu He, prajurit abadi yang kuat. Lu He, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan keluarga kerajaan Xuanling kita, kalau tidak, bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi, kamu tidak akan bisa makan dengan baik. Qintian berkata dengan perubahan wajah setelah melihat ini. Meskipun Qintian juga telah melangkah ke Douxian sekarang, dibandingkan dengan Lu He, pembangkit tenaga listrik yang telah benar-benar melangkah ke Douxian selama bertahun-tahun, dia masih sedikit kurang panas. Hehe, Qintian, kepala legiun yang mencintai naga dari keluarga kerajaan Xuanling, saya sudah lama tidak melihatnya, dan kekuatannya telah melonjak ke tingkat Douxian, yang benar-benar mengejutkan, aku. Tapi kata-kata abadi ini juga diletakkan di sini. Ini di kota Suehe, kompetisi sekte didasarkan pada kekuatan. Jika Anda ingin mengambil tindakan terhadap semua murid Pavilion Fenxiang hanya dengan mengandalkan masalah ini. Yang abadi ini adalah yang pertama menolak. Di akhir kalimat, kekuatan teror yang tak terlihat melonjak langsung dari tubuhnya. Orang tua sialan ini, mengandalkan hubungan baiknya dengan Fentian, memaksa jalan ke depan. Cepat atau lambat, Anda akan merasa lebih baik. Petik 2. Tapi untungnya aku punya gerakan mundur. Mendengar ini, Qintian tersenyum sedikit, dan kemudian sosok kurus perlahan muncul di udara formasi. Namun, dengan munculnya sosok ini,
wajah Xiaoyan di bawah menjadi jelek. Sial, ada bahaya tersembunyi. Ketika Xiaoyan pertama kali melihat sosok kurus di langit, dia tahu bahwa 10 orang dari Qin Tian datang siap. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M. Ini adalah sosok kurus itu salah satu orang yang membunuh Xuanmu dan kelompoknya di awal. Xiaoyan jelas membunuh semua orang di awal, tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih akan dibutakan oleh orang ini. Kakak, ada apa? Xiao Yi juga melihat pemandangan mendebarkan di langit, tetapi tiba-tiba menemukan aura dendam di tubuh Xiaoyan, dan bertanya. Urusan hari ini, aku khawatir itu akan merepotkan. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, dia tahu bahwa jika berita pembunuhan Xuanmu bocor, aku khawatir Zhu Jin dan partinya tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri. Dan 7 orang di Istana Surgawi juga tahu mengapa Xiaoyan sangat khawatir dan berkata. Saya harap, Xiaoyan menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. Jika keluarga kerajaan Xuanling benar-benar mendorongnya, bahkan jika dia bertarung sampai mati bahaya ini juga akan membuat keluarga kerajaan Xuanling terbalik. Qin Tian, apa yang kamu lakukan? Melihat tindakan Lu He, hati Zhu Jin sedikit tenang, tetapi ketika dia melihat sosok di samping Qin Tian muncul, jantungnya melonjak tiba-tiba. Petik 2. Kami memiliki sesuatu yang ingin kami minta untuk disetujui oleh saudara muda Xiao Yan dari Paviliun Fenxiang. Qin Tian selesai berbicara, senyum cerah muncul di sudut mulutnya. Bicaralah. Siapa orang yang membunuh pangeran ketiga keluarga kerajaan Xuanling kita, Xuanmu? Qin Tian berkata perlahan kepada sosok di depannya. Ini Xiao Yan. Dan sosok itu terlalu ketakutan, dan berkata langsung. Omong kosong apa, Qin Tian? Jangan meludahi orang di sini. Siapa yang tidak tahu bahwa pihak Xuanmu seperti awan, dan bagaimana Xiao Yan bisa membunuhnya? Lebih baik Zhu Jin mendengar kata-kata itu, meskipun dia sangat terkejut, dia masih berkata dengan tenang. Hahaha, saya berharap paviliun dupa pembakaran Anda akan keluar. Hancurkan aku. Pada saat berikutnya, Qin Tian tampaknya telah merencanakannya, dan sebuah serangan mendarat langsung pada sosok itu, dan kemudian sosok itu berbalik, langsung ke semburan cahaya putih susu. Dan di atas cahaya itu, pemandangan mengejutkan perlahan diputar ulang di langit. Ini adalah, ingatan mengalir kembali dengan mengorbankan nyawa seseorang. Itu dapat dengan sempurna menunjukkan kebenaran dari masalah ini. Ini adalah masalah. Dan melihat ingatan itu mengalir kembali di atas cahaya putih susu, Xiao sosok Yan dan Xuanmu dan yang lainnya tidak bisa menahan napas. Seperti yang diharapkan, masih ada beberapa petunjuk yang tersisa. Bersiaplah untuk keluar semua. Xiao Yan tanpa daya mengangkat bahu dan tersenyum, dan kemudian aura di tubuhnya melonjak dengan panik. Saat sosok itu menyerahkan hidupnya dan menyajikan aliran ingatan ke belakang, semua sosok di kota Suehe menahan napas, karena mereka dengan jelas melihat gambar-gambar mengejutkan, di mana Xuanmu dihancurkan sepenuhnya oleh Xiao Yan. Kaca, dan aliran ingatan itu kembali dengan sempurna menunjukkan seluruh proses Xiao Yan membunuh Xuanmu. Tidak mungkin memiliki ingatan yang salah, tetapi meskipun Xuanmu dan partainya membuat kesalahan terlebih dahulu, tetapi Xiao Yan benar-benar membunuh Xuanmu, aku khawatir masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan, bagaimanapun juga, Xuanmu telah dinobatkan sebagai Xuanling berikutnya. Raja, di atas loteng, dua wanita wudhu dan Xiuqi menggelengkan kepala mereka sedikit, mereka dapat dengan jelas melihat seluruh proses pembunuhan Xuanmu oleh Xiao Yan dari cahaya. Xiao Yan masih murid Paviliun Fenxiang. Selama dia berada di bawah perlindungan Paviliun Fenxiang dan memiliki karakter Fentian untuk melindungi kekurangannya, dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Paviliun Fenxiang akan berjuang sampai akhir. Jika Paviliun Fenxiang bersikeras melindungi Xiao Yan, saya khawatir itu akan membayar harga yang cukup besar. Bagaimanapun, keluarga kerajaan Xuanling tidak tahu mengapa kekuatannya meroket, dan kekuatan keseluruhan dari Paviliun Fenxiang tidak sama dengan keluarga kekaisaran Xuanling. 5. Setelah suara yang dalam, dia mengatakan sesuatu. Kamu tidak mengenalnya. Menurut apa yang Yueru katakan, orang ini tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyeret orang lain ke bawah. Sekarang hanya Paviliun Fenxiang yang enggan membela pria kecil bernama Xiao Yan ini, meskipun harganya mungkin lebih berat. Xiuqi menggelengkan kepalanya sedikit, jelas sudah menyadari keseriusan masalah ini. Saudara muda, dan di langit,
Setelah melihat gambar Xiao Yan membunuh Suanmu di belakang aliran cahaya, Mu Tianyuan tiba-tiba tercengang. Dia tahu bahwa itu adalah kesalahan Suanmu sejak awal, tetapi identitas Suanmu istimewa, jadi dibunuh oleh Xiao Yan. Saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling tidak akan membiarkannya pergi. Zhu Jin, pada saat ini, apa lagi yang harus kamu katakan? Saya diperintahkan oleh raja saya untuk datang dan menangkap pelakunya yang membunuh Suanmu. Jika kamu bersikeras memblokir, maka hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Qin Tian sangat arogan sehingga dia minum langsung di bambu es, seolah-olah dia menang. Aku berkata, selama dia adalah murid pavilion Fenxiangku untuk 1 hari, maka kita para guru, kita akan melindunginya selama 1 hari. Melihat ingatan mengalir kembali di langit yang tidak dapat dipalsukan, mata Zhu Jin tertutup rapat. Pada perubahan muncul, jelas kata-katanya tidak bisa lebih jelas. Kekuatan pavilion Fenxiang saat ini tidak diizinkan untuk bertarung melawan keluarga kerajaan Xuanling kami. Zhu Jin, Anda harus memikirkan apakah layak untuk benar-benar merobek wajah Anda dengan keluarga kerajaan Xuanling kami untuk orang seperti itu. Qin Tian tidak, berpikir begitu. Terburu-buru, dia memaksa Zhu Jin langkah demi langkah. Dalam situasi saat ini, dia tidak perlu mengatakan lebih banyak. Saya percaya bahwa Zhu Jin tahu keseriusan masalah ini. Kekuatan yang tidak signifikan. Xiao Yan di bawah melihat pertempuran yang sangat intens di langit, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, 8, M Xiao Yan. Tahu bahwa, sebagai makhluk setingkat Fen Tian dan Zhu Jin, dia tidak hanya mempertimbangkan puluhan ribu murid sekte tersebut, tetapi juga kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang melekat pada sekte, bahkan jika mereka menderita di dalam hati mereka, tidak dapat secara terbuka merobek wajah mereka dengan keluarga kerajaan Xuanling untuk keinginan egois mereka sendiri. Bagaimanapun, itu terkait dengan kehidupan puluhan ribu orang, murid di belakang mereka. Tidak peduli keputusan apa yang kamu buat, aku akan mengikutimu. Melihat Xiao Yan tiba-tiba bergumam, Mu Yingying juga mendekati Qianying ke arah Xiao Yan. Jangan khawatir, aku akan mengirim saudaramu kembali kepadamu dengan selamat. Xiao Yan tertawa, tetapi dia salah mengira bahwa tindakan Mu Yingying hanya demi Yanqi, tetapi dia tidak tahu bahwa itu untuk keinginan egoisnya sendiri. Bagaimanapun, Mu Yingying memiliki perasaan khusus untuk Xiao Yan. Kakak, Xiao Yi juga tahu keseriusan masalah ini dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pembunuhan Suanmu terungkap, keluarga kerajaan Xuanling pasti akan menganggap Xiao Yan sebagai duri di pihak mereka dan harus disingkirkan, dan jika Xiao Yan bersembunyi di balik pembakaran pavilion dupa, dia pasti akan banyak murid yang tidak bersalah terlibat, jadi berdasarkan pemahaman Xiao Yi tentang Xiao Yan pasti tidak akan seperti ini. Xiao Yan, melihat pemandangan besar di langit, salah satu pavilion Fenxiang murid, Ling Xuan, Qin Xin, Mu Feng, dan 7 orang di Istana Surgawi semua memandang Xiao Yan. Di masa lalu, itu semua dilakukan oleh saya, Xiao Yan, dan tidak ada hubungannya dengan pavilion Fenxiang. Sosok Xiao Yan tiba-tiba tersapu, langsung terangkat ke langit, dan kemudian suara keras itu perlahan menyapu seluruh langit. Hahaha. Petik 2. Xiao Yan, sudah terlambat bagimu untuk mengatakan ini pada saat ini. Melihat Xiao Yan dipaksa untuk berdiri, wajah Qin Tian tertawa pada saat yang sama. Hari ini, tidak peduli siapa yang datang, dia tidak dapat mengubah situasi. Ini belum terlambat. Di murid Xiao Yan, memancarkan aura, lalu berbalik sedikit dan menatap Zhu Jin dan partinya. Pada titik fokus dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya di kota Suehe, Xiao Yan berlutut langsung ke udara dan membungkuk. Menghadapi Zhu Jin dan rombongannya, dia membungkuk pada standar tertinggi murid dari pavilion dupa pembakaran. Mu Susi, Wakil Hall Master, White Fang Hall Master, Xiong Yuan Wakil Master Hall, Guru Zhu Jin. Petik 2. Terima kasih atas ajaran Anda yang kuat kepada para murid selama bertahun-tahun, yang akan diingat oleh para murid. Xiao Yan berlutut dan membungkuk, sudut mulutnya sedikit bergerak. Kamu, keempat Zhu Jin terkejut ketika mereka melihat perilaku Xiao Yan. Mereka semua tahu bahwa tindakan Xiao Yan berarti apa. Aku, Xiao Yan, secara sukarela meninggalkan pavilion Fenxiang mulai saat ini, dan semua yang saya lakukan di masa depan tidak ada hubungannya dengan pavilion Fenxiang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bersujud berat di dahinya di 4 Zhu Jin dan pavilion Fenxiang yang jauh.
Suara Xiaoyan, seperti petir, tiba-tiba bergema di seluruh kota Sungai Darah, membuat ruang yang gelisah tiba-tiba menjadi sunyi. Kakak senior Xiaoyan, melihat Xiaoyan yang membuat gerakan luar biasa di langit, darah di tubuh ratusan murid paviliun Fenxiang di bawah mendidih. Mereka tahu bahwa Xiaoyan melakukan ini karena dia tidak ingin fakta bahwa dia membunuh Xuanmu sendiri dan memulai perang nyata dengan keluarga kerajaan Xuanling, karena perang semacam itu akan membuat orang yang tidak bersalah seperti mereka terlibat. Xiaoyan, tanpa seizinku, kamu berani mundur dari sekte. Zhu Jin juga terkejut dengan tindakan Xiaoyan sejenak, lalu dia berteriak pada Xiaoyan dengan wajah pucat. Zhu tua, terima kasih banyak untuk tahun-tahun ini. Jika ada kesempatan di masa depan, beritahu pemilik paviliun untuk saya bahwa saya berjanji kepada pemilik paviliun, dan saya telah melakukannya. Xiaoyan menyelesaikan semuanya, dan kemudian tiba-tiba mengangkat dahinya, menghadap Zhu Esh berkata. Bajingan, Zhu Jin tidak bisa menahan kutukan setelah mendengar kata-kata itu. Namun, sebelum omelan kerumunan jatuh, 10 anggota Legiun Pecinta Naga, dipimpin oleh Qin Tian, berubah menjadi 10 sinar cahaya yang menyilaukan, dan menembak langsung ke Xiaoyan. Xiao Yi, lakukan. Pada saat ini, murid Xiaoyan juga meledak menjadi darah, dan aura mengejutkan menyebar ke udara. Pertempuran akan segera dimulai. Hahaha, yah, kamu adalah Xiaoyan. Surga punya jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak memiliki pintu, kamu masuk. Meskipun kamu mundur dari sekte untuk melindungi orang-orang di paviliun Fenxiang, kamu akan mati hari ini. Qin melihat tindakan Xiaoyan seperti ini, Tian tertawa terbahak-bahak. Qin Tian, jangan pergi terlalu jauh. 10 anggota Legiun Kecanduan Naga berurusan dengan satu murid. Jika masalah ini diteruskan, aku khawatir kamu akan kehilangan muka. Bai Ya, yang menonton tindakan Xiaoyan, tidak bisa menahannya. Taring putih. Karena Xiaoyan telah mundur dari paviliun dupa pembakaran, maka kami tidak ada hubungannya denganmu dalam menangkap pembunuh yang membunuh Pangeran Xuanmu. Jika kamu menghalanginya, maka kamu adalah musuh kami. Keluarga kerajaan Xuanling. Lakukan, tangkap bajingan kecil ini hidup-hidup. Di akhir kalimat, Qin Tian berteriak keras, dan ki pertempuran yang mempesona berubah menjadi kekuatan yang mengejutkan dan tersapu. Saat suara Qin Tian jatuh, 10 anggota Legiun Kecanduan Naga berubah menjadi 10 sinar merah menyala, dan hanya dalam satu napas, mereka benar-benar membungkus Xiaoyan. Zhu tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sama sekali tidak bisa membiarkan Xiaoyan jatuh seperti ini. Melihat 10 anggota Legiun Pecinta Naga, Musuzi buru-buru berkata. Kekuatan Xiaoyan saat ini hanya di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, dan dengan tambahan kekuatan Xiaoyin yang mendekati puncak Kaisar Dou, tidak peduli apa, keduanya tidak akan menjadi lawan dari 10 anggota Legiun Kecanduan Naga. Bajingan kecil, ayo tangkap mereka. Setelah Qin Tian mengepung Xiao Tuan-Tuan, mereka tidak bertindak untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, orang-orang ini benar-benar percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, bahkan jika itu salah satu dari 10 orang, mereka dapat dengan mudah membunuh Xiaoyan. Anjing tua dari keluarga kerajaan Xuanling. Xiaoyan berkata sedikit, dan kemudian matanya melirik langsung ke 10 orang itu. Pada 10 orang, fluktuasi yang mengerikan menjadi semakin intens. Kakak, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama, ayo pergi dulu. Xiao Yi dan Xiaoyan dikelilingi oleh 10 orang Qin Tian, dan kemudian kembali ke satu sama lain, mata mereka sama-sama waspada. Di antara 10 orang ini, hanya ada 3 yang lebih kuat dari Xiao Yi, tetapi Xiao Yi sendiri tidak dapat mengatasi begitu banyak orang kuat, jadi dia berkata. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, tetapi mencoba melarikan diri dari orang-orang ini mungkin lebih sulit daripada pergi ke langit. Saat suara itu jatuh, kekuatan hidup dan mati yang mempesona tiba-tiba muncul dari tubuh Xiaoyan. Oh, kekuatan jangka menengah dari Seven Star Dou telah melahirkan kekuatan kematian. Jika Anda membiarkan Anda tumbuh seperti ini, saya khawatir. Melihat hitam dan energi Douqi putih di tubuh Xiaoyan, Qin Tian menggumamkan satu kalimat. Kekuatan kecil ini, tidak cukup. Xiaoyan merasakan kekuatan yang mempesona di tubuhnya, dan kemudian berbicara sedikit, dia tahu bahwa jika dia hanya memiliki kekuatan ini hari ini, dia mungkin tidak akan lolos dari nasib buruk. Api suci, keluar. Setelah beberapa saat,
Pupil mata Xiaoyan berubah menjadi warna kuning kaki, dan dari sana, nyala api kuning kaki tiba-tiba menyembur di sekitar tubuh Xiaoyan. Yan suci. Ye Mo juga memperhatikan fluktuasi yang akrab di tubuh Xiaoyan, dan berkata perlahan. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Ketika para murid pavilion Fenxiang di bawah melihat ini, darah mereka melonjak. Mereka tidak tahu mengapa Xiaoyan tidak lari. Orang ini, dia sebenarnya ingin menggabungkan kekuatan hidup dan mati dengan api suci. Zhu Jin, yang berada di samping, melihat tindakan Xiaoyan dan berbicara dengan terkejut. Tindakan semacam ini, apalagi benua Xuanling, tidak pernah muncul di benua lain. Namun, jika fusi berhasil, kekuatan keduanya cukup untuk mengguncang kekuatan Dou Xian yang asli. Penggabungan kekuatan. Meskipun kekuatan hidup dan mati dan kekuatan api suci dapat digabungkan untuk menghasilkan kekuatan baru, tetapi jika gagal, saya khawatir akhir dari anak ini akan sangat berbahaya, sengsara. Lupakan saja, bantu dia di saat kritis. 1. Jimat pemakan jiwa di tubuh Xiaoyan berkata sedikit. Tapi anehnya, sepertinya orang-orang kuat dari klan Medusa datang ke sini, apakah itu ilusi? Pemakan jiwa berkata dengan suara yang dalam, lalu turun. Pemimpin, ayo lakukan, semuanya akan berubah nanti. Ye Mo, yang ada di samping, memandang Xiaoyan yang masih berjuang, dan berkata dengan penuh semangat. Pengungkapan kompetisi sekte telah membuat pembangkit tenaga listrik sekte super curiga terhadap keluarga kerajaan Xuanling mereka. Jangan terburu-buru, aku ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan anak ini. Qin Tian tampaknya tertarik dengan tindakan Xiaoyan, dan berkata, "Ah." Ye Mo mendengar kata-kata itu, dan segera berhenti berbicara. "Kakak, apakah kamu yakin? Ini benar-benar tidak baik, saya menggunakan benda itu, saya percaya itu dapat membantu kita keluar dari masalah." Xiao Yi, yang berada di samping Xiaoyan, berkata dengan lembut. "Jangan khawatir, pastikan." Menghadapi kekhawatiran Xiao Yi, Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan secara alami tahu benda apa itu, dan benda itu adalah segel reinkarnasi Xiao Yi. Segel reinkarnasi hampir ditanam ketika kekuatan besar dari 1000 dunia besar bereinkarnasi. Jika itu terungkap, saya khawatir Xiao Yi tidak akan berakhir jauh lebih baik daripada Xiaoyan. Aku bisa menghentikan sementara 7 Kaisar Dou bintang 9 lainnya, tapi aku tidak bisa mengalahkan 2 Dou Xian dan 1 puncak Kaisar Dou. Xiao Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, serahkan padaku. Bahkan jika mereka mati, aku akan menyeret mereka ke neraka. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan hidup dan mati yang tak tertandingi di tubuhnya meledak secara langsung, dan kekuatan yang tak tertandingi, tanah murni api suci kuning juga muncul. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku, sekarang aku hanya bisa mengandalkanmu. Xiaoyan memegang kekuatan hidup dan mati yang mempesona dan kekuatan api suci di tangan kiri dan kanannya, dan berkata dengan lembut. Dalam waktu singkat, tubuh Xiaoyan terbakar dengan kecepatan tinggi, dan tangan kiri dan kanannya perlahan berkumpul di depan mata semua orang. Bukankah dia gila? Dari zaman kuno hingga sekarang, saya belum pernah mendengar tentang perpaduan kekuatan api suci dan kekuatan hidup dan mati. Mu Suzi, yang minggir, mau tak mau berkata. Entah menjadi perintis, atau jatuh. Dan ada sedikit kehilangan pada murid Zhu Jin, jelas ragu-ragu tentang sesuatu. Tabrakan. Dan saat Xiaoyan perlahan mengumpulkan kekuatan api suci dan kekuatan hidup dan mati di langit, semburan energi menyilaukan dari surga dan bumi tiba-tiba berkumpul dari segala arah, dan kemudian mengalir kedua kekuatan tanpa jejak di antara. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, M. Berikan padaku. Xiaoyan bisa merasakan kebanggaan yang tak terkendali dalam kekuatan api suci, dan keengganan akan kekuatan hidup dan mati perlawanan yang dimakan segera memutar Fen Jue, jejak kekuatan misterius yang terus-menerus melemahkan gaya tolak antara keduanya. Bum bum bum. Dengan munculnya tindakan Xiaoyan, kekuatan api kaki dan kekuatan hidup dan mati hitam putih sebenarnya perlahan menyatu di tangannya. Dengan perpaduan dua kekuatan, titik cahaya kecil yang berisi 3 warna kuning, hitam dan putih mengembun di langit. Di titik cahaya itu, ada gelombang yang bahkan ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi, perlahan muncul. Fluktuasi ini bahkan lebih menakutkan daripada lotus pemusnahan yang dipadatkan oleh Xiaoyan dengan api aneh. Sinar ulang tahun, hancurkan hidup dan mati.
Dan Xiao Yan mengangkat tangannya langsung setelah memadatkan serangan yang mengerikan ini, dan menghancurkannya dengan kejam ke Qin Tian dan partinya. Ini serangan yang sangat kuat. Qin Tian tersenyum ketika dia melihat serangan mengerikan ini menyapu ke arahnya. Bola hidup dan mati, pecahkan untukku. Dan Qin Tian melihat serangan yang mengerikan ini, dan menginjak tepat di depannya, dan kemudian bola energi hitam dan putih yang memadukan kekuatan kehidupan dan kematian meledak langsung dari tubuhnya. Kemudian dia tidak lagi ragu-ragu, dan bersiul di titik cahaya 3 warna. Tabrakan. Setelah serangan menakutkan Qin Tian dan Xiao Yan, seluruh langit formasi teleportasi dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat keras, seolah-olah tidak tahan dengan energi yang begitu kuat. Setelah beberapa saat, titik cahaya 3 warna dan bola energi hitam dan putih akhirnya mencapai jalan buntu, dan kemudian berubah menjadi bubuk dan hanyut. Benar saja, kesenjangan kekuatannya terlalu jelas. Xiao Yan menyaksikan sinar kehidupan dan kematian yang akhirnya berhasil dia gabungkan dengan mudah dipecahkan oleh Qin Tian, dan senyum tak berdaya muncul di sudut mulutnya. Xiao Yan, harus kukatakan, kamu sangat berbakat. Serangan ini sangat kuat. Jika kekuatanmu sama denganku, aku takut aku akan benar-benar jatuh saat bergerak. Tapi sayangnya, di antara kita, kesenjangan kekuatan terlalu besar, dan kamu tidak memiliki kesempatan itu. Ikuti aku kembali ke keluarga kerajaan Xuanling. Adapun kejahatanmu membunuh pangeran kerajaan Xuanling, kamu harus mengabadikannya setelah keputusan sudah dibuat, kata Qin Tian sambil tersenyum. Hahaha, Old Qin Tian, jika Anda ingin menangkap kakak laki-laki tertua saya, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Sebelum Xiao Yan bisa mengeluarkan suara, sosok Xiao Yi di sebelahnya meledak dan langsung menyerang Qin Tian, pergi dengan. Xiao Yi tahu bahwa dengan kekuatan 10 anggota Dragon Addiction Legion, dia mungkin tidak akan bisa kabur dengan mudah hari ini. Peri api dengan elemen api. Meskipun tidak sebagus Sheng Yan, adalah hal yang baik untuk membawamu kembali. Setelah Qin Tian selesai berbicara, kekuatan aneh tiba-tiba muncul di ruang di sekitarnya. Pedang api kaisar. Pada saat berikutnya, sebanyak 23 warna api yang berbeda menyapu tubuh Xiao Yi, dan di telapak tangannya, ada pedang raksasa yang cantik dengan 23 tanda khusus perlahan-lahan. Dengan munculnya pedang raksasa yang cantik ini, kekuatan api yang besar muncul di seluruh langit, menekan hati semua orang. Meskipun kekuatanmu saat ini hampir mencapai puncak Doudi, tapi perbedaan antara puncak Doudi dan Douxian yang asli tidak sedikit. Teriak Qin Tian, dan kekuatan hitam dan putih yang mempesona, putih muncul di tubuhnya. Fiuh, bersiaplah untuk keluar semua. Xiao Yi menyemburkan api yang membakar dari mulutnya, lalu meremas pedang kaisar api dengan telapak tangannya, menatap Qin Tian dengan waspada. Pedang api kaisar. Melihat ini, Xiao membuka mulutnya sedikit. Dengan persepsi Xiao Yan, tidak sulit untuk menemukan aura menakutkan pada pedang api kaisar. Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa Kaisar Yan, yang dibentuk oleh perpaduan 23 jenis api yang berbeda, dapat memanggil senjata tirani seperti pedang Kaisar Yan. Sepertinya dia putus asa. Xiao Yan menatap Xiao Yi dengan ekspresi serius, dan tahu keseriusan masalah ini. Dia memegang kedua Saint Flame Crystal dengan erat di tangannya. Di satu sisi adalah Holy Flame Crystal dari Huoxin Tianyan, dan di sisi lain adalah Holy Flame Crystal dari Ghost Phase Soul Flame. Meskipun Xiao Yan belum melahap Ghost Phase Soul Flame, sampai batas tertentu, Xiao Yan dapat menggunakan miliknya, kekuatan lebih atau kurang. Wah, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kataku denganmu. Pergi dan tangkap Xiao Yan, serahkan orang ini padaku. Ambillah. Sepertinya dia merasakan pandangan buruk orang lain di sekitarnya, dan Qin Tian tidak berniat memberikannya kepada Xiao Yan. Kesempatan untuk bernafas dengan Xiao Yi. Sosok itu meledak dan menyerang Xiao Yi. Pria berisik. Pada saat ini, Xiao Yi memegang pedang kaisar api di tangannya, dan nyala api yang indah di sekujur tubuhnya menjalinnya menjadi raja api sungguhan. Dian, tebas. Melihat Qin Tian bersiul ke arahnya, Xiao Yi tidak ragu sama sekali. Dia langsung mengangkat pedang misterius Kaisar Yan dan menebas ke arah Qin Tian. Segera, cahaya pedang api yang besar dan tak tertandingi menyerang Qin Tian secara langsung. Di atas cahaya pedang, lusinan rune misterius memancarkan fluktuasi yang luar biasa. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Sabu-sabu. Melihat ini, Qin Tian mengerutkan kening. Jelas, bahkan dengan kekuatan bertarungnya saat ini,
dia juga menemukan bahwa pedang ini bersinar, fluktuasi yang mengerikan segera mengaktifkan kekuatan hidup dan mati dalam tubuh dan langsung melawan. Kakak, sementara serangan Xiao Yi dihentikan sementara oleh Qin Tian, 9 anggota Legiun Pecinta Naga lainnya melewati Xiao Yi secara langsung dan menyerang Xiao Yan yang sangat lemah. Bajingan-bajingan ini. Melihat ini, Xiao Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Xiao Yan baru saja melemparkan sinar hidup dan mati, dan hampir setengah dari kekuatan di tubuhnya telah dikonsumsi. Dengan cara ini, dia menghadapi setengah keabadian dan 8 kaisar pertempuran bintang 9 dari Legiun Pecinta Naga. Orang kuat, saya khawatir itu adalah jalan buntu yang sebenarnya. Su tua, jika ini terus berlanjut, Xiao Yan pasti akan mati. Musuzi, yang telah mundur ke samping, memandang 9 orang yang dikepung oleh Xiao Yan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aku tahu, tapi kekuatan kita berempat bukanlah lawan dari Legiun Pecinta Naga, dan jika kita mengambil tindakan, aku khawatir bukan hanya kita yang terlibat. Su, kata Jin lemah. Bantu dia sekali di saat kritis, selama dia bisa keluar dari sini. Saat berikutnya, melihat orang-orang yang sangat marah dan aneh di sekitarnya, Zhu Jin membuka mulutnya. Lebih baik kamu jaga dirimu dulu. Tidak ada gerakan seperti gunung. Saat berikutnya, melihat ekspresi ketakutan di tubuh Xiao Yi, Qin Tian langsung tersenyum, suaranya jatuh begitu saja, dan serangan besar yang tak tertandingi langsung menembus sinar pedang Xiao Yi. Xiao Yi hanya bisa meninggalkannya untuk sementara. Sisi Xiao Yan dan berkonsentrasi untuk berurusan dengan Qin Tian. Xiao Yan, sudah berakhir. Ye Mo membawa 8 anggota Dragon Addiction Legion ke sisi Xiao Yan, mengelilinginya, dan mengatakan sesuatu sedikit. Napas Xiao Yan sedikit tergesa-gesa, karena dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang bisa dihasilkan dengan menggabungkan 2 sumber api suci secara terburu-buru, dan apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi ini adalah satu-satunya cara, saat ini. Tembak, melihat Xiao Yan akan ditangkap, Baiya berkata dengan suara yang dalam, dan energi dendamnya langsung melonjak. Tunggu, ada situasi. Ketika Baiya Musuzi dan yang lainnya hendak bergerak, aura pemberontak tiba-tiba merasuki tubuh Xiao Yan. Hahaha, apakah anjing tua dari keluarga kerajaan Xuanling akan menggertak yang muda seperti ini? Dan ketika Ye Mo hendak menangkap Xiao Yan, tawa yang mengejutkan tersebar di seluruh ruang. Siapa itu? Ye Mo memperhatikan adegan ini dan berseru, karena hanya mengandalkan tawa ini membuatnya merasa ketakutan. Ini, pada saat yang sama ketika Xiao Yan mendengar suara ini, penguasa kuno dengan api yang berbeda di belakangnya melesat ke langit, dan kemudian 2 kristal api suci di tangannya terdiam. Kakek Mulong Yi juga, di bawah tatapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, di awan tebal di langit, seekor naga perak dengan panjang lebih dari 100 meter, ditutupi dengan sisik naga perak yang lebat, dengan nafas yang tidak gentar, langit dan bumi, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Klan Naga, melihat naga perak besar di awan dan kabut, hati Ye Mo tidak bisa tidak waspada. Pada tingkat Bengxian Fighting Immortal, dia tahu kekuatan kali ini hanya dengan melihatnya. Jelas, kekuatan naga perak ini lebih kuat dari Ye Mo Bengxian, jadi hanya ada satu kemungkinan. Dou Xian, klan naga selalu menjadi perwakilan dari kekuatan pamungkas, dan Raja Naga Emas dapat dikatakan berdiri di puncak piramida kekuatan, jadi bahkan jika itu adalah tingkat yang sama dalam melawan kekuatan abadi, manusia belum tentu demikian, lawan dari klan naga. Yang mulia adalah seekor naga, mengapa Anda ingin mencampuri urusan manusia kita? Jika masalah ini menyebar, saya khawatir itu tidak akan baik untuk reputasi Anda. Melihat ini, Ye Mo kehilangan kesombongan sebelumnya dan berkata dengan hormat, bagaimanapun, semua orang tahu bahwa yang paling disukai klan naga adalah reputasi dan kepercayaan diri mereka pada kekuatan mereka sendiri. Dan jangan katakan bahwa kekuatan abadi pertempuran sejati dari naga perak di depannya membuat semua orang cemburu. Hahaha, anak bermulut kuning, orang ini memiliki kebaikan pada raja ini, dan aku harus menyelamatkannya hari ini. Dan Long Yi juga terlihat, dan tiba-tiba berubah menjadi pria yang tampak tampan, kata Wei Weneria untuk Ye Mo. Bajingan, untuk dapat secara langsung mengubah manusia, dia benar-benar seorang fighting immortal yang kuat. Murid Ye Mo menjadi bermartabat saat dia melihat adegan ini. Karena dia tahu bahwa pertarungan abadi yang kuat sudah cukup untuk mengubah situasi sepihak ini. Bukankah Long Yi adalah tubuh jiwa? Bagaimana mungkin?
Dan Xiao Yan memandang Long Yi yang kuat di langit, tetapi menggelengkan kepalanya, tampaknya bahkan dia tidak tahu. Hei, anak kecil, kamu tidak tahu tentang ini. Naga tidak sama dengan manusiamu. Meskipun kamu juga direduksi menjadi tubuh jiwa, kamu manusia harus memperbaiki tubuhmu untuk dapat dilahirkan kembali. Petik 2. Naga itu berbeda, karena naga adalah perwakilan dari kekuatan dan kehancuran. Jika kamu menggunakan metode pemurnian tubuh manusiamu, bahkan jika kamu dibangkitkan, kamu tidak akan dapat mewarisi kekuatan mereka yang kuat. Ambil jalan pintas lain, meskipun mereka direduksi menjadi jiwa. Namun, selama itu kebetulan, Anda dapat langsung mengolah tubuh naga dengan kekuatan Anda sendiri, sehingga mencapai kelahiran kembali yang sebenarnya dari kepompong. Anda, Chiroh, sekarang langsung berubah dari tubuh jiwa menjadi tubuh asli. Tubuh keluarga naga mungkin terkait dengan Raja Naga Emas Anda sebelumnya, yang meninggalkan beberapa barang untuk Long Yi sebelum dia pergi. Sekarang Long Yi, aku khawatir kekuatannya hanya pada tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 1, lagi pula, bahkan jika dia sudah dengan tubuh naga, tetapi tanpa infus darah naga asli, kekuatannya masih sangat lemah. Ketika Xiao Yan bingung, pemakan jiwa berkata. Xiao Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, karena Xiao Yan adalah pemilik penguasa kuno Yi Huoheng. Sejak Long Yi baru saja bangun dan berubah menjadi sosok manusia, Xiao Yan memperhatikan bahwa sepertinya bahwa Long Yi dan penguasa kuno Yi Huoheng tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sambungan terputus, dan Douxian Long Yi sudah menjadi naga nyata saat ini, bukan penguasa-penguasa kuno Yi Huoheng. Namun, bentuk saat ini tidak optimis. Meskipun kekuatan Long Yi Douxian kuat, dia tidak berani tinggal terlalu lama. Bagaimanapun, darah naga dan sisik naga adalah harta di seluruh tubuh naga. Kalian manusia jauh lebih serakah. Menurut perkiraanku, Long Yi seharusnya bisa menghentikan Bengxian Ye Mo dan 2 kaisar petarung bintang 9, dan untuk 6 kaisar petarung bintang 9 lainnya, aku takut itu masih akan menjadi masalah besar. Pemakan jiwa menganalisis. Lagi pula, jika Xiao Yan jatuh, saya khawatir nasib jimat pemakan jiwa tidak akan jauh lebih baik. Senior, jika kamu mengambil tindakan, kata Xiao Yan dengan suara yang dalam. Aku bisa membunuh 8 kaisar pertempuran bintang 9 lainnya. Tapi kamu harus jelas, ini Xuan Santian, dan karena hubungan bermusuhan antara Xuantian dan dunia hantu, jika aku bergerak, aku takut padamu, akan menjadi seluruh Xuansan. Musuh langit, saya khawatir hal-hal akan lebih merepotkan daripada sekarang, kata pemakan jiwa. Keenam orang itu, aku akan menemukan jalan. Xiao Yan selesai berbicara, dan dia tetap diam. Prasasti inti dari gerakan ilahi di tubuhnya terus mengembun. Sekarang dia hanya memiliki cara ini. Xuan Ming, lihat kalian berdua dan ikuti aku untuk menghentikan naga perak ini. 6 orang lainnya, fokus pada inti obat, tangkap Xiao Yan. Ingat, kamu harus menangkap yang hidup. Melihat ini, Ye Mo hanya bisa angkat bicara. Di antara korps kecanduan naga, Xuan Ming berada di peringkat ketiga, dan sekarang kekuatannya berada di puncak Doudi, sementara King Mo berada di peringkat keempat, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang telah melangkah ke peringkat ke-6 dan bintang 9 Doudi. 3 tirani dapat dipertimbangkan untuk melawan Long Yi. Temui dia. Legion pecinta naga hanya dengan keinginan untuk memindahkan orang yang kakekmu ingin lindungi Long Yi. Long Yi mendengar kata-kata itu, melihat pembagian kerja yang jelas dari Legion pecinta naga, dan tidak membantu mengatakan dengan nada mengejek. Long Yi tahu bahwa dia bisa menerobos dari tubuh jiwa untuk memiliki tubuh naga asli, yang semuanya berasal dari bantuan Raja Naga Emas, dan hubungan antara Raja Naga Emas dan Xiao Yan tidak biasa, memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan. Saya khawatir Long Yi akan. Raja Naga Emas Long Jing semuanya dijatuhkan. Sepertinya hari ini, rencanamu tidak begitu mudah. Xiao Yi, yang terus-menerus berurusan dengan Qin Tian di kejauhan, juga tersenyum ketika dia melihat Long Yi bangun. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8M. Kamu lebih baik jaga dirimu sendiri. Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan. Setelah Qin Tian selesai berbicara, sosoknya meledak, kan saat Xiao Yi melancarkan serangan yang menghancurkan langit, pedang api kaisar di telapak tangan Xiao Yi juga menjadi suram di bawah serangan Qin Tian. Ayo lakukan. Ye Mo berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian dengan Xuan Ming,
mereka berdua berbalik untuk membentuk pengepungan segitiga dan menyerang Long Yi. Terlalu banyak. Long Yi memandang ketiga pria itu tanpa rasa takut sama sekali. Lingkaran perak perlahan menyebar dari kakinya. Boom! Ketika Ye Mo dan ketiganya mengepung Long Yi dalam segitiga, seekor naga perak yang terbungkus kilat tiba-tiba muncul di pupil ketiganya. Ekor naga guntur. Long Yi berubah menjadi tubuh naga, tidak hanya pertahanannya sangat meningkat, tetapi juga kekuatan dan kekuatan penghancur ke tingkat yang lebih tinggi. Suara Long Yi baru saja jatuh, dan tiba-tiba terdengar suara guntur yang lebat yang membuat kulit kepala mati rasa di belasan kaki ekor naga itu, menembak langsung mereka bertiga. Sabu-sabu. Kemanapun ekor naga petir lewat, ada ledakan di mana-mana, dan jejak guntur kecil masih tersisa di langit, tetapi orang-orang dengan mata yang tajam tahu bahwa, jangan melihat guntur yang sangat kecil ini, itu sudah cukup, untuk dengan mudah mengenai benda yang membunuh pembangkit tenaga listrik bintang 9 Dodi. Puff. Di mana Ye Mo berpikir bahwa ekor naga petir Long Yi begitu tirani, dia tidak punya waktu untuk membela diri, dia langsung terluka, dan seteguk darah menyembur keluar. Binatang sialan. Ye Mo menyemburkan seteguk darah, tetapi darahnya bukan merah darah, tetapi hitam dan merah, yang cukup aneh. Yao Xin, kembalilah. Formasi naga kecanduan Lai, bantai binatang buas ini untukku. Tepat saat 6 orang Yao Xin hendak menyerang Xiao Yan, suara Ye Mo seperti guntur, dan dia berkata langsung. Mendengar itu, 6 orang Yao Xin harus menyerah sementara untuk mengepung Xiao Yan, karena mereka tahu bahwa jika Qin Tian atau Ye Mo gagal, bahkan jika mereka menangkap Xiao Yan, mereka mungkin akan kembali tanpa hasil. Iblis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Long Yi berhasil dengan satu pukulan, datang langsung ke sisi Xiao Yan, dan membuka mulutnya sedikit. Senior Long Yi, aku baik-baik saja. Kali ini, masalah, kata Xiao Yan dengan sedikit permintaan maaf di sudut mulutnya. Jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu di sini. Long Yi berkata dengan agak mendominasi. Tunggu, senior, panggil aku kakak. Di akhir kalimat, Long Yi berkata kepada Xiao Yan. Kakak, Xiao Yan tercengang oleh tindakan Long Yi dalam pertempuran yang awalnya tegang. Batuk, batuk, aku lebih tua darimu, jadi mulai sekarang, aku akan menjadi kakak laki-laki tertua, kamu akan menjadi saudara kedua, dan Xiao Yi akan menjadi saudara ketiga. Yah, itu dia. Long Yi tidak peduli, apakah Xiao Yan setuju atau tidak, dia langsung memutuskan. Petik 2 petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam, tetapi Xiao Yan tidak merasa jijik. Bagaimanapun, Long Yi lebih seperti seorang penatua yang menjaga dirinya sendiri. Bahkan jika dia adalah orang besar, saudara, dia tidak peduli lulus. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Hati-hati sebentar, aku akan membuat jalan keluar untukmu, kamu pergi dulu, dan Xiao Yi dan aku akan tiba nanti. Kata Yi dengan suara yang hanya bisa didengar Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk diam-diam, dan kemudian tulisan inti dari gerakan ilahi di tubuhnya masih kental. Karena keberadaan iblis misterius di pasukan pecinta naga di depannya membuat hati Xiao Yan tergelitik, Xuan Mo telah membunuh Xiao Yan dan Mu Yingying ketika mereka memasuki kolam Kaisar Xuanling, dan hampir berhasil, jadi sekarang keduanya dengan seperti itu kekuatan sengit, Xiao Yan secara alami ingin benar-benar melenyapkan orang ini. Arai, formasi kecanduan naga. Sementara Long Yi dan Xiao Yan berbicara, kekuatan misterius yang tak terduga muncul tiba-tiba di langit ini. Di langit, dipimpin oleh Ye Mo, 9 anggota Dragon Addiction Legion berbaris satu demi satu, seperti naga yang hidup. Ini pertarungan yang bagus, tapi aku tidak tahu apakah itu sebuah misteri. Melihat ini, sosok Long Yi meledak, dan kemudian melayang ke langit. Long Yi tahu bahwa Legiun Kecanduan Naga bisa berdiri di Suantian selama bertahun-tahun, dan jurus pamungkasnya yang sebenarnya, formasi Kecanduan Naga, bukanlah permainan anak-anak, jadi itu tidak bisa menyeret Xiao Yan ke bawah. Hah, sepertinya darahku mendidih. Xiao Yan, yang sedikit lemah, menemukan bahwa darah di tubuhnya mendidih samar-samar, seolah-olah beresonansi dengan sesuatu. Di tempat yang jauh, beberapa aura tirani juga bergerak cepat menuju kota Sungai Darah. Aura ini agak seperti pembangkit tenaga listrik dari klan Medusa. Formasi Kecanduan Naga, Naga Pengorbanan. Setelah beberapa saat,
Ye Mo akhirnya menyelesaikan formasi kecanduan naga, dan kemudian berkata kepada Long Yi pada ketinggian di bawah nol. Long Yi mengangkat kepalanya dan melihat naga cahaya muncul seluruhnya terdiri dari energi, sementara Ye Mo berada di kepala naga. Adapun 8 legiun pecinta naga lainnya, mereka menempati anggota tubuh naga ringan. Mari kita bicara dari pintu samping, bagaimana ini bisa disebut formasi kecanduan naga. Ketika Long Yi mendengar kata-kata itu, dia berteriak keras, mengerutkan kening, dan langsung berubah menjadi naga perak, dikelilingi oleh guntur, balok setebal tiang batu, bungkus rapat. Jangan terlalu cepat bahagia, Guanglong, Duski. Saat berikutnya, Ye Mo sepertinya merasakan penghinaan di sudut mulut Long Yi, dan memanggil dengan lembut. Namun, saat suara Ye Mo jatuh, cahaya di seluruh ruang langsung menghilang, seolah-olah jatuh ke dalam jurang yang gelap, yang keterlaluan. Apa ini? Tiba-tiba kehilangan semua cahaya dan jatuh ke dalam kegelapan, Long Yi berkata perlahan seperti orang buta. Saudaraku, pergi. Kemudian, untuk beberapa alasan, Long Yi tiba-tiba merasa bahwa dia terlempar oleh tubuh. Itu masih selangkah terlambat. Kemudian saat berikutnya, cahaya api kaki perlahan menyala. Xiao Yan, mengapa kamu di sini? Long Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat keadaan. Kakak, baru saja Ye Mo mengendalikan Guanglong dan melahapmu secara langsung. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Menelan, tidak mungkin, kenapa aku tidak merasakannya? Long Yi mengerutkan kening saat mendengar ini, jelas tidak mengerti mengapa Xiao Yan mengatakan itu. Alasan mengapa kamu tidak merasakannya, saudaraku, adalah karena beberapa kekuatan misterius dari formasi kecanduan naga telah mengisolasi persepsimu. Ini ada di dalam formasi kecanduan naga. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Apakah ada cara? Long Yi mendengar kata-kata itu, menghadap Xiao Yan sedikit. 10 menit. Mendengar ini, Xiao Yan langsung duduk bersila, dan kemudian tanpa ragu-ragu, lingkaran prasasti inti terus muncul, dikelilingi oleh kekuatan spiritual yang mempesona. Cara terbaik untuk menangani formasi adalah formasi, tetapi untuk menghancurkan formasi, itu adalah bukan pertarungan. Master formasi Xiao Yan tidak lain adalah mereka adalah. Setelah melihat Long Yi dan Xiao Yan ditelan langsung oleh Ye Mo Guanglong, kelopak mata White Fang berkedut dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Peri naga perak dalam bahaya. Petik 2. Tapi dengan Xiao Yan, kuharap tidak apa-apa. Zhu Jin berkata sedikit, untuk Xiao Yan, dia sedikit banyak mewarisi mantelnya, jadi Zhu Jin percaya bahwa Xiao Yan dapat memecahkan formasi kecanduan naga. Elder Ye, Xiao Yan juga telah masuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xuan Ming di samping tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bunuh binatang itu dulu. Petik 2. Xiao Yan memiliki beberapa api suci di tubuhnya dan harus ditangkap hidup-hidup. Ye Mo berbisik. Oke, saat suara Ye Mo jatuh, 9 anggota Dragon Addiction Legion akan menutup mata mereka dan terus memobilisasi kekuatan di tubuh mereka. Apa yang kamu lakukan? Pembangkit tenaga listrik lainnya bingung ketika mereka melihat adegan ini. Formasi kecanduan naga adalah ruang independen, dan sekarang mereka menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memasuki ruang itu dan bertarung melawan Xiao Yan dan yang lainnya. Zhu Jin menjelaskan. Xiao Yan, kamu tidak mungkin mengalami kecelakaan. Dan ketika suara Zhu Jin baru saja jatuh, Mu Yingying di belakang tiba-tiba menjadi gugup, jelas sesuatu yang tidak biasa. Gulu-gulu, dan Long Yi dalam formasi kecanduan naga, dengan bantuan api suci, juga menemukan bahwa ini adalah ruang independen. Setelah beberapa saat, sinar energi yang cerah menyerang Long Yi. Pergi. Siapa ini? Pergi dari sini untuk raja ini. Jari-jari indah Long Yi mengirim sinar energi menyilaukan langsung terbang, dan kemudian berkata. Dalam formasi pecinta naga, kita adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Terima hukumannya, binatang buas. Sementara Long Yi bingung, sosok 9 legiun pecinta naga muncul ke segala arah di ruang ini. Aura dari sosok-sosok ini salah, bagaimana bisa ada perasaan halus? Kekuatan jiwa, Xiao Yan, yang masih mencoba menguraikan formasi kecanduan naga, menemukan sesuatu secara diam-diam, dan langsung berseru kaget. Jika mereka berada di luar, orang-orang ini memiliki kekuatan tingkat kaisar pertempuran bintang 9, dan berurusan dengan Xiao Yan akan seperti membunuh seekor semut, tetapi dalam formasi pecinta naga ini, ke-9 dari mereka semua ada dalam bentuk kekuatan jiwa.
Kehilangan tersebut akan menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada tubuh mereka. Dan jangan lupa, kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini berada di bawah negeri dongeng, di puncak kerajaan kaisar. Seringai muncul dari sudut mulut Xiaoyan, meskipun serangan jiwa tidak dapat membunuh mereka semua, itu dapat membunuh salah satu dari mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada aura yang membuatku takut dalam formasi pecinta naga ini? Seseorang berkata, 9 anggota Legiun Pecinta Naga berdiri di ruang formasi pecinta naga. Setelah Yao Xin selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiaoyan, seolah-olah sumber ketakutannya adalah dari mana sumber mati lemas itu berasal. Yao Xin, kamu terlalu khawatir. Ini adalah ruang dalam dari formasi kecanduan naga. Meskipun tubuh kita tidak dapat memasukinya, dengan kekuatan formasi kecanduan naga dan kekuatan jiwa kita, itu sudah cukup untuk membunuh binatang buas ini sepenuhnya. Dan melihat obatnya Xin sangat khawatir, kata Xuan Ming. Jika itu masalahnya, ayo lakukan. Jika tidak, ada terlalu banyak U-Boss yang bertarung, dan jika kamu menarik pembangkit tenaga listrik dari benua lain, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya, kata Ye Mo. Ayo kita mulai. Dan yang lainnya mengangguk. Begitu suara itu jatuh, 9 orang duduk bersila, dan pada tubuh yang sedikit ilusi, gelombang teror yang tak terlihat memancar dari tubuh, dan kemudian menyapu seluruh ruang, dan di suatu tempat di ruang gelap, itu juga perlahan-lahan, bahwa binatang tak tertandingi telah lahir. Energi di sini benar-benar menelan kekuatanku. Long Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan melihat Ye Mo dan yang lainnya melakukan ini. Sejak memasuki ruang ini, Long Yi merasa bahwa kekuatannya perlahan hilang, meskipun kecepatannya sangat lambat, itu benar-benar hilang. Ketika Ye Mo dan 9 orang mengumpulkan kekuatan mereka, Long Yi terkejut menemukan bahwa kecepatan hilangnya kekuatan di tubuhnya telah meningkat pesat, dan bahkan di ruang ini, sepertinya ada sesuatu yang akan muncul. Sepertinya formasi kecanduan naga ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Aku menganggapnya enteng. Melihat ini, Long Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Hehe, kakak, tidak apa-apa, aku punya solusi. Saat Long Yi bersiap untuk pertempuran berdarah, suara Xiaoyan terbungkus dalam kekuatan jiwanya dan masuk ke dalam pikiran Long Yi. Formasi pecinta naga ini adalah formasi kuat yang benar-benar memburu naga, tetapi tanpa kekuatan abadi Qintian yang bertarung sebagai mata formasi, dan kekuatan setengah abadi Ye Mo, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Petik 2. Apakah kamu punya solusi? Long Yi tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan formasi ini cacat, cukup banyak. 9 dari mereka sangat kuat, tetapi selama mereka mengalahkan salah satu dari mereka, formasi ini secara alami akan gagal, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Apakah ini benar? Long Yi sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu. Sejujurnya, Long Yi tidak ingin mengungkapkan semua kartunya di sini. Lagi pula, dia masih ingin kembali ke klan naga di masa depan. Jika dia memiliki terlalu banyak perselisihan dengan manusia, itu akan meningkatkan masalah baginya untuk kembali ke klan naga, tetapi dengan Xiaoyan di sini, Long Yi juga tidak berani bertarung. Saudaraku, kamu seperti ini, kata Xiaoyan kepada Long Yi dengan kekuatan jiwanya. Oke, ketika Long Yi mendengar kata-kata itu, dia langsung tersenyum. Rencana Xiaoyan cukup sempurna. Itu tidak hanya bisa memecahkan formasi ketergantungan naga, tetapi juga memecahkan kesulitan mereka saat ini. Tetapi premisnya adalah bahwa Xiaoyan bisa berhasil. Tubuh naga. Pada saat berikutnya, setelah Xiaoyan selesai berbicara, ada tempat di alam jiwa di tubuhnya yang terkondensasi dengan cepat, dan Long Yi langsung berubah menjadi naga perak, menarik perhatian Ye Mo dan 9 lain, paksa untuk menarik. Naga perak, yang merupakan makhluk abadi bintang 1, juga mencoba melawan formasi kecanduan naga. Setelah beberapa saat, Ye Mo tiba-tiba membuka pupilnya, dan gelombang teror yang tak terlukiskan langsung memenuhi ruang. Dan saat suara Ye Mo baru saja jatuh, tiba-tiba di ruang ini, sepasang mata naga coklat besar perlahan terbuka. Tersapu, mau menelanku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Long Yi berteriak keras, lalu memutar ekor naga besar, terbungkus kekuatan guntur, dan menyerang. Hula, dan di ruang gelap tempat mata naga baru saja muncul, melihat serangan mengerikan Long Yi, seekor naga besar yang terjalin dengan sinar cahaya berwarna-warni segera muncul di depan semua orang. Naga berwarna-warni ini benar-benar terdiri dari energi yang berbeda.
Meskipun saya tidak tahu mengapa ia dapat mengintegrasikan begitu banyak energi, naga itu memancarkan aura yang sangat rakus ke arah Long Yi, seolah-olah ingin menelannya hingga bersih. Formasi kecanduan naga, telanlah untukku. Setelah beberapa napas, suara Yemo di udara tiba-tiba meningkat beberapa desibel, meraung ke arah naga berwarna-warni. Kerja bagus. Melihat ini, Long Yi tertawa keras, dan ekor naga tirani melemparkan langsung ke naga berwarna-warni. Hehe, Yemo, kamu masih meremehkanku. Jika kamu ingin menangkap Kaisar Yan, kamu secara alami harus membayar sejumlah darah. Dan Xiao Yan, yang diam, memandangi naga berwarna-warni dan Long Yi adegan pertempuran terus-menerus, tapi itu adalah sedikit senyuman. Dia tahu bahwa untuk memadatkan naga berwarna-warni ini, 9 anggota pasukan pecinta naga dapat menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Pada saat ini, mereka sangat lemah, dan inilah saatnya untuk membunuh. Jika bukan karena krisis, aku khawatir aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan sia-sia. Tapi jangan khawatir, aku, Xiao Yan, akan membiarkanmu membalas dendam di kolam Kaisar Xuanling. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, aura serius perlahan muncul dari tubuhnya. Pertempuran Qi yang baru saja menggabungkan balok hidup dan mati menghabiskan terlalu banyak. Tampaknya kekuatannya tidak sekuat Kaisar Bintang 9 Dou, jadi lebih baik menggunakan lebih sedikit. Serangan jiwa. Yu Mingtian sedang kesurupan. Namun, saat berikutnya, tubuh Xiao Yan cahaya tiba-tiba melonjak, dan mengeluarkan teriakan keras yang langsung mengenai jiwa tubuh manusia, dan tiba-tiba terdengar. Tapi tidak peduli apa, hadiah ini harus diberikan kepadamu. Dengan suara tweet khusus ini, murid dari 9 anggota Legiun Kecanduan Naga yang telah bertarung dengan Long Yi sepanjang waktu menyusut dengan kencang, dan aura kematian merembes keluar. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Pergi ke neraka. Serangan jiwa Xiao Yan, tetapi ketika pertama kali mulai mengembun, itu mengunci 9 anggota Legiun Pecinta Naga. Jadi saat ini tidak peduli bagaimana 9 dari mereka melarikan diri, mereka masih akan terkena serangan jiwa. Orang gila ini. Pada saat ini, murid Yemo menunjukkan jejak darah. Jelas bahwa serangan Xiao Yan benar-benar membahayakan hidup mereka. Boom boom boom. Sebelum semua orang bisa bereaksi, sinar yang menghancurkan langit yang menyilaukan di sekitar Xiao Yan seperti fajar yang menembus kegelapan, langsung menembus naga berwarna-warni, dan kemudian tiba-tiba mengenai 9 anggota Dragon Addiction Legion. Orang ini, kekuatan jiwa telah melonjak ke tingkat ini. Kekuatan jiwa dari puncak alam Kaisar, saya khawatir beberapa pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung tidak pernah memilikinya. Long Yi melihat serangan bergejolak Xiao Yan, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Boom! Saat berikutnya, ruang ini langsung hancur, dan kemudian dengan ledakan terakhir, itu langsung menghilang. Puff! Dengan gerakan Xiao Yan, formasi kecanduan naga benar-benar retak, dan 9 orang yang menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memasuki formasi kecanduan naga untuk mencoba melenyapkan Long Yi semuanya memuntahkan seteguk darah. Ketika pembangkit tenaga listrik lainnya di kota Suhe melihat pemandangan ini, seluruh kota menjadi sunyi. Aku membacanya dengan benar. Long Yi dan Xiao Yan, yang baru saja terperangkap di ruang misterius, tidak terluka, tetapi 9 anggota Legiun Kecanduan Naga terluka. Ini, dan pembangkit tenaga listrik yang terpana di luar arena pertempuran dia berkata tercengang, jelas semua orang berpikir bahwa Xiao Yan dan Long Yi akan mengalami malapetaka, tetapi mereka berpikir bahwa malapetaka itu sebenarnya disebabkan oleh Legiun yang mencintai naga. Su tua, ini, saat menonton adegan ini, White Fang bertanya. Kekuatan jiwa anak Xiao Yan ini sangat kejam. Meskipun saya tidak tahu level spesifiknya, saya khawatir itu tidak akan lebih lemah dari Jiuxing Doudi dengan kekuatan-kekuatan jiwanya saja. Castor hanya bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk masuk, dan 9 anggota Legiun Pecinta Naga mungkin tidak memikirkan hal ini, dan dipukul oleh Xiao Yan. Zhu Jin berkata sekilas. Tetapi bahkan jika 9 dari mereka terluka, kekuatannya masih tidak seimbang, kata Xiong Yuan dengan sungguh-sungguh. Dalam lingkaran pertempuran, dengan serangan jiwa Xiao Yan, formasi kecanduan naga langsung hancur, dan bahkan Yemo terluka dalam berbagai tingkat. Aku tidak menyangka orang ini bersembunyi begitu dalam. Aku khawatir kekuatan jiwa yang baru saja menggunakan serangan jiwa telah mencapai kesempurnaan alam Kaisar.
Dan Yao Xin menyeka bibirnya, darah di atas memelototi Xiao Yan dengan mata yang indah. Sialan, wakil kepala, kami benar-benar diejek oleh Xiao Yan, biarkan aku menangkapnya. Setan misterius di samping membuka mulutnya sedikit, dan kebencian terhadap Xiao Yan di matanya menjadi lebih kuat. Oke, Yemo mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Wosh! Dengan janji Yemo Zai mengambil 7 orang yang tersisa dan menyerang Long Yi. Mengapa orang-orang ini begitu sulit untuk dihadapi? Long Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ketika dia melihat ini. Meskipun Long Yi sekarang berada di luar keadaan jiwa, tetapi selalu tidak ada darah naga yang disuntikkan ke dalam tubuh, kekuatannya kurang. Jika tidak, Long Yi memiliki keyakinan mutlak, mengandalkan kekuatan satu orang untuk melawan seluruh naga, mencintai tentara dan berdiri tak terkalahkan. Jangan khawatir tentang saya, jika Xuanmo sendirian, saya masih bisa menghadapinya, dan dia adalah saingan lama, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku akan menerobos secepat mungkin dan menyelamatkanmu, kata Long Yi dengan sungguh-sungguh. 9 dari mereka terluka oleh kekuatan jiwa. Tidak mungkin menggunakan kekuatan jiwa untuk waktu yang singkat, dan kekuatan mereka juga akan melemah sampai batas tertentu, kata Xiao Yan. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Long Yi terbang keluar dan langsung menghentikan 8 orang yang dipimpin oleh Yemo, sedangkan yang lainnya melewati blokade Long Yi dan datang tidak jauh di depan Xiao Yan. Sepertinya kamu masih harus mati di tanganku. Di Xuanmo, jubah hitam menutupi tubuhnya dengan erat, tetapi di atas jubah itu, lingkaran paksaan yang tidak terlihat menyertai ki hitam dilepaskan, dan kemudian tersenyum pada Xiao Yan. Sudah lama sekali. Xiao Yan bertatap muka dengan Xuanmo pada jarak yang begitu dekat, dan segera merasakan aura yang lebih menakutkan pada orang ini. Aura ini benar-benar melangkah ke jajaran Kaisar Bintang 9 Dou, dibandingkan dengan ketika dia berada di Xuanmo. Ketika kolam Ling Huang tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu sendiri yang mati di sini, atau aku yang melakukannya? Xuanmo berkata kepada Xiao Yan dengan arogan. Dengan kekuatan Xuanmo Bintang 9 Dou Emperor level sekarang, berurusan dengan Xiao Yan di tahap tengah dari 7 Star Dou Emperor tidak semudah meremas lalat. Bawa kudanya ke sini. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Api suci kaki yang mempesona tiba-tiba tersapu. Lapisan ketujuh menghancurkan langit. Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, dan kemudian penguasa Yihuo Henggu yang sangat besar dengan 5 api suci yang menghancurkan surga meraung ke arah iblis misterius itu. Sialan kekuatan api suci. Ketika Xuanmo melihat adegan ini, aura hitam di jubahnya tidak bisa menahan diri. Jelas dia sangat takut dengan api suci kaki Xiao Yan. Namun, saat energi hitam dikumpulkan, kekuatan hitam dan putih hidup dan mati menggantikannya. Black Ki secara alami bercampur dengan aura jahat para Gorevins, sehingga takut akan kekuatan api suci, tetapi bahkan jika iblis misterius itu tidak menggunakan kekuatan jahat, hanya mengandalkan kekuatan hidup dan mati saja sudah cukup untuk menekan Xiao Yan. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, M. Karena kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu jelas. Xiao Yan, mati untukku. Dengan munculnya kekuatan hidup dan mati pada iblis misterius itu, pada saat itu, wajah iblis misterius itu berubah menjadi sinar kematian dan meledak ke arah Xiao Yan. Leng Om, serangan iblis misterius itu menembus ruang, dan ada fluktuasi yang sangat gelisah di ruang angkasa. Jelas, intensitas serangan iblis misterius itu hebat. Bintang 9 Dou benar-benar tirani, tapi dia terlalu meremehkanku. Dan Xiao Yan melihat iblis misterius itu menyerangnya dengan begitu mudah, tanpa rasa takut atau mundur, tetapi semburan cahaya di pupilnya cahaya yang aneh, dan pada penguasa kuno api abadi, gelombang besar perlahan muncul. Ini adalah harta karun istana manusia kita. Ketika Xiao Yan bertindak seperti ini, kepala istana Baiya menatap Xiao Yan dengan mata bersinar. Penguasa yang menggerakkan langit, itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menggerakkan langit. Orang ini benar-benar memiliki kepercayaan diri. Long Yi menyaksikan Xiao Yan berurusan dengan iblis misterius itu, dan dia merasa lega, karena dia tahu bahwa meskipun kekuatannya saat ini berada di tahap akhir pertarungan abadi bintang 1, dia ingin berurusan dengannya, setengah abadi dan 7 bintang 9 Dou dikurang lebih berjuang. Iblis kecil, hari ini, saya akan memberitahu Anda bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya akan menjadi tidak penting.
Tangan Xuantian, pergi ke neraka. Dalam satu tarikan napas, dia datang ke Xiao Yan puluhan meter, dan kemudian senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Kekuatan hidup dan mati hitam dan putih berkumpul di telapak tangannya, membentuk telapak tangan hitam dan putih berukuran ratusan kaki, dan kemudian menghadap Xiao Yan. Ke arah di mana Anda berada, tembak tiba-tiba. Tabrakan, tangan Xuantian baru saja keluar, dan tiba-tiba seluruh ruang dipenuhi dengan tekanan yang sangat tirani, membuat Xiao Yan tidak bisa bergerak. Senang datang, dan Xiao Yan berpikir untuk memindahkan penguasa langit dari awal, memperhatikan tangan Xuantian yang akan menyerangnya. Dia tertawa keras, dan kemudian penguasa kuno api abadi bersinar di telapak tangannya. Kekuatan misterius dan aneh. Puff. Dan ketika tangan Xuantian, yang tampak bergejolak, mengenai cahaya besar Xiao Yan, tiba-tiba menghilang, seolah ditelan oleh Xiao Yan. Sial, bagaimana mungkin? Dan Xuan Mo sedikit terkejut ketika melihat serangannya menghilang seketika, karena tangan Xuantian tadi sudah cukup untuk membunuh Xiao Yan dengan satu pukulan, tapi sekarang. Kembalikan padamu. Tepat ketika Xuan Mo terkejut, ruang tertentu di depan keduanya tiba-tiba menggeliat, dan kemudian di dalam, kekuatan besar yang berisi kekuatan hidup dan mati hitam dan putih dan kekuatan kaki api suci Palem, muncul dalam derajat. Tidak bagus. Melihat ini, Xuan Mo merasakan bahaya. Dan karena jarak di antara mereka sangat dekat, iblis misterius itu tidak sempat membuat pertahanan, dan langsung terkena serangannya. Bum bum bum. Suara keras datang langsung dari udara di mana iblis misterius itu berdiri, dan gelombang panas yang mengerikan terus menyapu. Xiao Yan ini sebenarnya sangat mesum. Kekuatan bintang 7 Dou di tingkat menengah tidak dapat dibedakan dari iblis misterius itu. Beberapa sosok yang menyaksikan kegembiraan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ingin tahu siapa iblis misterius itu? Sekarang salah satu legiun pecinta naga, kekuatannya cukup untuk mencapai Kaisar Dou bintang 9, dan dibandingkan dengan Xiao Yan, tidak diragukan lagi satu surga dan satu bawah tanah. Hehe. Semuanya belum berakhir. Xuan Mo hanya menganggapnya enteng. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, aku khawatir bahkan jika Xiao Yan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia mungkin tidak dapat melarikan diri. Beberapa orang yang cerdas juga mengatakan, bagaimanapun juga, perbedaan antara keduanya terlalu besar, terlalu disparitas. Anjing tua Qintian, keluarga kerajaan Xuanling Anda seperti itu. Xiao Yi, yang telah terjerat dengan Qintian, tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Xiao Yan sementara menang. Fire Elf, kamu harus menjagamu dulu. Jika raja ini menangkapmu, dia pasti akan melahapmu. Qintian berkata dengan mendengus dingin. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Xiao Yi mendengar kata-kata itu, kaisar api yang indah muncul, dan pedang api kaisar di tangannya menjadi semakin mempesona dengan meningkatnya api kaisar yang indah di tubuhnya. Bang bang bang. Segera setelah keduanya selesai berbicara, serangan mengerikan dan mencengangkan pecah. Jelas, keduanya hampir berimbang, dan akan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Sial, apa yang dilakukan iblis misterius ini? Apakah begitu sulit untuk menangkap seorang pria di panggung tengah Kaisar bintang 7 Dou? Melihat ini, Ye Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Wakil kepala, Xiao Yan ini tidak sesederhana yang kita kira. Dia tidak hanya kuat dalam kekuatan jiwa, tetapi juga memiliki api suci, dan dia juga menguasai teknik pertarungan penguasa penggeser surga Pavilion Fenxiang. Fluktuasi yang baru saja terjadi seharusnya menjadi kekuatan penguasa penggerak surga. Dan persepsi jiwa Yao Xin kuat, dia berkata. Sebaiknya kamu jaga dirimu dulu. Melihat ini, Long Yi tidak memberi 8 orang kesempatan untuk bernafas, dan sekali lagi ekor naga besar itu melesat ke arah kerumunan. Setelah Long Yi berubah menjadi naga perak, dia dikelilingi oleh guntur yang menyilaukan, dan setiap kali dia menyerang, akan ada guntur di langit, yang membuat Ye Mo dan yang lainnya sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, menuruni bukit, Ye Mo dan yang lain bukan vegetarian. Saya khawatir Long Yi akan dikalahkan di bawah pengepungan 8 dari mereka dalam waktu dekat. Pada saat itu, saya khawatir itu akan menjadi jalan buntu dalam arti sebenarnya. Bajingan kecil, saat Xiao Yan memindahkan penguasa langit, dia mengembalikan serangan iblis misterius kepadanya tanpa jejak, dan bahkan menambahkan kekuatan api sucinya sendiri, yang segera melukai iblis misterius itu. 9 bintang Dou benar-benar tidak mudah untuk dibunuh.
Melihat ini, jubah iblis misterius Xiao Yan telah menghilang, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah jubah hitam pada Xuan Mo menghilang, kulit gelap terungkap, tetapi di lengan, tetesan darah merah tua perlahan mengalir ke bawah. Penampilan ini jelas terluka oleh tangan Xuantian Xiao Yan, yang berisi kekuatan hidup dan mati dan kekuatan api suci. Tik-tok, tetesan darah merah tua mengalir ke bawah, dan kemudian Xuan Mo tidak terlalu terkejut, dan bahkan pupil matanya bersinar dengan makna yang mengerikan. Aku tidak menyangka bahwa aku akan terluka oleh anak laki-laki berbulu. Terima pelukan kematian. Kemudian saat berikutnya, Xuan Mo langsung berhenti berbicara omong kosong dengan Xiao Yan, dan darah merah gelap menetes dari lengannya, digunakan oleh sudut mulutnya menjilati sedikit. Di bawah tindakan seperti itu, awan di langit semuanya memancarkan gelombang berdarah. Sepertinya orang ini akan serius. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengangguk, jelas perkelahian kecil sebelumnya tidak signifikan di depan pukulan ini. Tidak mungkin. Melihat ini, Mu Yingying, yang telah diam-diam menonton pertempuran, melihat jejak kekhawatiran di matanya yang indah, dan bahkan Saint Flame Crystal biru-biru di tubuhnya bergerak sedikit, dia lebih atau sedikit demi sedikit menuju Xiao Yan. King Su pasti tidak akan tinggal diam. Namun, bahkan Zhu Jin dan yang lainnya di samping tidak menyadari bahwa rambut hitam dan indah Mu Yingying perlahan berubah menjadi biru-biru, kekuatannya juga meroket dalam sekejap. Menderita sampai mati, riak darah, pemangsa semut. Dan setelah beberapa menit, mata Gorevin meledak dengan aura jahat yang mengguncang hati orang, dan kemudian lampu merah gelap muncul di seluruh tubuh, dan tak terhitung jumlahnya, semut kecil itu melonjak keluar dari tubuhnya dan menembak ke arah Xiao Yan dengan panik. Semut merah gelap ini sangat kecil, hanya setebal jari, tetapi yang aneh adalah aura merah gelap di tubuh mereka tak tertahankan seolah-olah mereka melahap segalanya. Senang datang. Satu jari di langit, panggil langit. Dan Xiao Yan tidak mundur selangkah pun setelah merasakan semut merah tua yang lebat, karena dia tahu bahwa jika dia kalah, aku takut Long Yi dan Xiao Yi juga akan kalah seketika. Saat suara Xiao Yan jatuh, ledakan kegilaan melonjak dari pupilnya, dan jari itu menunjuk ke posisi iblis misterius itu, dan dengan sedikit ketukan, sinar cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke arahnya. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Swiss. Sinar putih datang ke iblis misterius dalam sekejap, bertabrakan dengan semut merah gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan keduanya menemui jalan buntu. Namun, jalan buntu ini tidak berlangsung lama, dan sinar cahaya putih yang dipancarkan oleh Xiao Yan langsung berubah menjadi bubuk di bawah menelan semut merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana kamu menghadapinya? Melihat serangan Xiao Yan dikalahkan, Xuan Mo juga tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia bisa benar-benar membunuhnya di saat berikutnya. Dua jari di langit, hancurkan langit. Melihat Xiao Yan yang jatuh begitu cepat, setan misterius menyapunya dengan panik dan sepertinya membunuhnya. Namun, iblis misterius itu jelas meremehkan Xiao Yan. Xiao Yan memusatkan seluruh kekuatannya pada satu jari, dan kemudian menunjuk iblis misterius yang sudah dekat. Dan dengan jarak sedekat itu, Xuan Mo juga terperanjat. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Xiao Yan akan memiliki tangan seperti itu? Di bawah serangan dua jari Xiao Yan, tangan kiri Xuan Mo jatuh dan berubah menjadi bubuk. Xuan Mo dengan paksa menahan rasa sakit, dan kemudian semut merah gelap di sekitarnya tiba-tiba mengembun, menggigit Xiao Yan. Dan Xiao Yan baru saja menggunakan dua jari langit, dan dia telah sepenuhnya menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa di tubuhnya, dan sekarang dia hanya bisa tanpa daya menunjukkan senyum masam. Xiao Yan, kakak laki-laki. Di bawah situasi putus asa Xiao Yan, Xiao Yi, Long Yi dan semua orang di paviliun Fenxiang di kejauhan semua merasa hati mereka tenggelam. Mati, susu. Dan Xuan Mo juga tertawa saat melihat penampilan Xiao Yan. Namun, semut merah tua di sekitarnya tidak melahap Xiao Yan, ketika Xuan Mo merasakan hawa dingin yang menusuk tulang muncul. Papa, saya tidak tahu kekuatan apa, dan tiba-tiba menamparkan Xuan Mo, dan kemudian penampilan agung asli Xuan Mo terbang ratusan meter jauhnya, cukup malu. Ketika Xuan Mo terbang keluar, pupil matanya mengecil karena dia hanya melihat seorang wanita dengan rambut biru-biru muncul di depan Xiao Yan, dia tidak bisa tidak kehilangan suaranya, Mu Yingying. Mu Yingying. Setan misterius itu ditembak ratusan meter jauhnya oleh pembangkit tenaga listrik misterius yang tiba-tiba ini,
dan bahkan semut merah gelap yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menghilang tanpa jejak di bawah kekuatan dingin pria misterius itu. Mencicit, setelah Xiao Yan menggunakan dua jari langit, energi tubuhnya hampir layu. Lagi pula, hampir tidak mungkin untuk melawan Dou di bintang 9 yang kuat di panggung tengah Kaisar Dou bintang 7, jadi konsumsi Dou Qi sangat besar. Setelah menggunakan kekuatan, tubuh turun tak terkendali dan cepat, tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak dengan jejak energi hitam. Kekuatan ini milik jimat pemakan jiwa, tetapi ketika melihat langit biru yang tersapu ke arah Xiao Yan di langit, sosok, kekuatan jimat pemakan jiwa juga langsung ditarik. Kupikir aku akan menembak, bagaimana aku tahu bahwa kekasih kecil pria ini lebih kuat dari yang lain. Pemakan jiwa merasakan sosok biru disapu oleh Xiao Yan, dan mau tidak mau berkata, karena gigitan jiwa jimat tahu bahwa kekuatan gadis ini saat ini adalah pertarungan abadi yang sangat kuat. Puff, tubuh Xiao Yan diambil alih oleh Mu Yingying, yang datang tanpa jejak. Hah, Xiao Yan membuka pupil matanya dengan susah payah, tapi yang menarik perhatiannya adalah Mu Yingying, yang terbungkus api biru dan menatapnya dengan dingin. Jika Xiao Yan tidak mengingat dengan jelas wajah Mu Yingying, dia pasti sudah ketakutan. Rusak. Pada saat ini, Mu Yingying, yang memeluknya, hanya dua orang sebelumnya. Jika mantan Mu Yingying adalah seorang wanita ramping, maka sekarang Mu Yingying biru-biru adalah ratu gigih di es dan salju, mulia dan sombong. Seorang pria besar, kamu benar-benar ingin dia menyelamatkanmu. Tapi kekuatan bintang 7 Dou Emperor tahap tengah berani menantang pembangkit tenaga listrik Dou Emperor bintang 9. Aku menyukainya, Xiao Yan, yang ada di dalam, menyipitkan mata dan menyelesaikannya dengan lembut. Karena orang ini membalas dendam padamu, maka aku akan membalasmu. Saat berikutnya, kulit biru dan biru Mu Yingying masih sangat kusam. Setelah berbicara, jejak api biru membungkus Xiao Yan, dan kemudian suaranya menghilang. Pergi langsung ke iblis misterius itu. Sialan, dan Xuan Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat adegan ini. Hantu itu tahu apa yang telah dilakukan Mu Yingying ini, dan kekuatannya telah melonjak dari tahap awal Dou di bintang 7 ke tahap tengah Dou Xian bintang 1. Apa yang terjadi? Melihat ini, beberapa pejabat tingkat tinggi pavilion fancy yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kekuatan api suci semua memiliki penjaga. Meskipun mereka diubah menjadi manusia, roh api suci, yang disebut penjaga, seharusnya masih ada di tubuhnya. Kamu tidak tahu? Mu Yingying, setelah kekuatan meroket, penggunaan api biru, kekuatan misterius api itu tidak diragukan lagi kekuatan api suci, dan kepribadian gadis ini dan bahkan napasnya telah mengalami perubahan luar biasa. Zhu Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya sekarang Xiao Yan benar-benar memiliki kesempatan untuk pergi dari sini. Setelah Bai Ya selesai berbicara, hatinya yang menggantung perlahan melepaskan. Sialan, pejuang abadi lainnya. Pada saat ini, Ye Mo, yang dikelilingi oleh Long Yi, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Orang ini seharusnya menjadi api suci bersama Yan Qi. Yao Xin juga berkata dengan wajah yang sangat jelek. Apa yang ingin mereka tangkap hanyalah satu Xiao Yan, tetapi mereka tidak berharap untuk melibatkan puncak Kaisar Dou dan dua pembangkit tenaga listrik Dou Immortal. Dengan formasi yang begitu besar, saya khawatir mereka tidak akan dapat menangkap Xiao Yan hari ini. Wakil Kepala, apa yang harus saya lakukan sekarang? Yao Xin berkata sambil melihat iblis misterius yang mengejar Mu Yingying biru-biru. Lakukan, peri api dan naga perak itu tidak akan bertahan lama. Petik 2. Dengan biaya berapapun. Setelah Ye Mo selesai berbicara, ronde terakhir serangan mengerikan keluar. Teman-teman dari jauh, kamu harus cepat, peri api dan aku tidak bisa bertahan lama. Long Yi melihat ke kejauhan dan mengucapkan sepatah kata, dan kemudian sisik naga besar menolaknya. Namun, situasi Long Yi tidak mudah. Sisik naga perak di tubuhnya terbakar dan rusak pada tingkat yang berbeda-beda. Jelas, kekuatan 8 orang Ye Mo sangat penting baginya. Itu masih menyebabkan banyak tekanan. Pejuang abadi lainnya. Petik 2. Api suci. Peri api, Yuan tidak akan membuang waktu denganmu, mari akhiri sanksi. Dan setelah melihat kekuatan nyata Mu Yingying, Qin Tian tidak menyembunyikannya, dan melancarkan serangan panik pada Xiao Yi. Sial, jika ini terus berlanjut, dalam 3 menit, aku pasti akan kalah.
Dan Xiao Yi juga menggertakkan giginya dan mendukungnya dengan keras. Kudengar kau hampir mengecewakannya. Mu Yingying biru-biru menyapu langsung, dan kemudian datang ke sisi Xuanmo, pada saat itu. Jejak bunga es yang mengandung api biru terus keluar dengan tenang di sekitar sisi Xuanmo, membuat aura jahat di tubuh Xuanmo tidak bisa tidak melemah. Bagaimana? Dan Xuanmo juga meraung secara langsung. Meskipun Mu Yingying ini tidak tahu mengapa kekuatannya meroket, aku khawatir terlalu dini untuk membunuhnya. Aku tertidur sebelumnya, dan aku tidak tahu banyak hal. Petik 2. Tapi sekarang aku tahu, aku hanya bisa memintamu untuk mati. Dan ketika Mu Yingying biru melihat ini, Xuanmo tidak meminta maaf di depannya, matanya yang indah bergerak sedikit, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Titik. Pada saat yang sama, suhu di dunia ini tiba-tiba turun drastis, dan bunga es biru jatuh dari langit. Saat tangan iblis misterius itu menyentuh bunga es biru, semburan darah segera mengalir, menjadi beku muncul dari seluruh tubuh. Lari. Pikiran pertama Xuanmo datang langsung, dan kemudian dia tidak berani tinggal terlalu lama, dan kecepatannya meroket, dan dia melesat di kejauhan. Karena kamu telah melakukan sesuatu yang salah, kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Bukankah kamu manusia mengatakan itu? Azure Mu Yingying menunjukkan ekspresi yang agak polos, dan kemudian menggigit jari gioknya sedikit di sudut mulutnya. Tabrakan. Sebelum Xuanmo bisa berlari 100 meter, dia dengan liar dikumpulkan oleh bunga es biru dan berubah menjadi patung es padat. Setelah melakukan semua ini, Azure Mu Yingying, dengan bantuan bunga es, datang langsung ke sisi Xuanmo, mengangkat jarinya sedikit, dan menunjuk ke sana. Bang bang bang. Dan dengan tindakan Mu Yingying biru-biru, iblis misterius yang masih tak terkalahkan tiba-tiba hancur. Seluruh pahatan es berubah menjadi langit penuh bubuk, dan hanyut, tanpa jejak darah, apalagi jiwa, dan benar-benar menghilang di antara dunia ini. Bajingan. Qin Tian dan Ye Mo memarahi diam-diam setelah Mu Yingying benar-benar membunuh iblis misterius itu. Ah, pria yang tampan, tapi aku tidak tahu mengapa dia menyukaimu. Kamu memiliki fluktuasi yang akrab, itu pasti Seng Yan. Jika bukan karena kekasih kecilmu yang menolak, aku takut sekarang kamu sudah menjadi sesuatu di perutku. Mu Yingying yang biru-biru menyapu bersih iblis misterius itu seolah-olah itu tidak pernah terjadi, dan datang ke sisi Xiao Yan untuk sedikit menggoda. Biarkan dia keluar. Xiao Yan baru saja mendapatkan kembali kekuatannya. Melihat tindakan Mu Yingying yang biru-biru seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara yang dalam, dan bahkan kekuatan api suci kaki di tubuhnya sangat kuat dimobilisasi. Puff puff. Jika dia tidak memohon padaku, aku tidak akan keluar untuk menyelamatkanmu. Rupanya menyadari mobilisasi energi Xiao Yan yang tiba-tiba, Azure Mu Yingying tersenyum manis padanya. Kamu, dan Xiao Yan baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat bahwa di langit, dua pertempuran antara Xiao Yi dan Long Yi sama-sama dikalahkan satu demi satu. Apakah kamu masih ingin dia keluar dan mati? Azure Mu Yingying juga menyadari kekalahan Xiao Yi dan Long Yi, dan segera menunjukkan senyum main-main kepada Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.